Saudara, tersangka pembunuhan remaja penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat mengaku melakukan pemerkosaan dalam kondisi korban tak sadarkan diri. Bahkan tersangka mengaku tak yakin apakah korban masih hidup atau telah meninggal saat diperkosa. Polisi menyebut tersangka membekap korban selama 6 menit hingga tak sadarkan diri. Sebelum akhirnya korban dibawa dan diperkosa di kawasan perbukitan. Berdasarkan hasil otopsi, paru-paru dan saluran pernafasan korban dalam keadaan bersih. Sehingga ada dugaan korban meninggal sebelum dikubur. Polisi pun melibatkan ahli forensik untuk menyelidiki kasus ini. Tentu diduga kuat saat tidak sadarkan diri itulah. Kemudian dibawa 300 meter, kemudian diperkosa. Jadi antara perkosaan bukan saat penyekapan diperkosa, tapi disikap itu, kemudian ditutup jalan pernafasannya itu, kemudian 6 menit kurang lebihnya dikali keterangan tersangka, kemudian dibawa 300 meter ke arah bukit, disitulah terjadi perkosaan. Berarti kan saat penyekapan sampai ke 300 meter kan dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tetapi tidak sadarkan diri kan ada dua kemungkinan. Apakah itu hanya pingsan atau sudah meninggal dulu? Usai pencarian panjang, polisi menangkap IS, tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Usai menjadi buronan 11 hari, IS ditangkap dari persembunyiannya di atas loteng sebuah rumah kosong. Tepat tadi jam 3 sore, kami berhasil mengamankan dan menangkap tersangka yang sampai saat ini dicari, dan benar sesuai dengan pelaku, sesuai dengan identitas dan gambar yang kami miliki dengan saksi-saksi yang ada. Untuk selanjutnya kami lakukan penyidikan. Hasil penyelidikan polisi terungkap motif tersangka membunuh karena berniat memperkosa korban. Awalnya tersangka ingin memperkosa korban usai membeli dagangan gorengan yang dijajakan korban. Namun aksi keji tersangka berujung membunuh korban. Atas perbuatannya, tersangka kini dijerat pasal pemerkosaan dan pembunuhan dengan ancaman maksimal hukuman mati atau seumur hidup. Bersangkutan hanya ingin memperkosa, bahkan tidak ada niat ingin membunuh. Tapi akibat dari itu kemudian tersangka melakukan perkosaan dan akhirnya menyeret korban dan luka-luka yang ada di tubuh korban itu dugaannya memang dari seretan itu, karena jaraknya cukup jauh dan dia melakukan sendirian, itulah yang berakibat kematian. Saat ini polisi akan menyelidiki keterlibatan pihak lain selama pelarian tersangka 11 hari buron. Tersangka mengaku selama pelarian memenuhi kebutuhan logistik dengan uang sisa gaji sebesar Rp200.000 dari pekerjaannya sebagai tukang listrik. Tim Liputan Kompas TV. Informasi lain, saudara, pasca temuan jasad anak kecil di Lebak, Banten, kondisi rumah korban di kota Cilegon masih sepi aktivitas. Para tetangga korban sempat kaget bahwa keluarga itu kehilangan anaknya. Rumah yang ditempati korban di salah satu kontrakan di kota Cilegon tampak sepi. Menurut salah satu tetangga korban hilang saat berada di rumah sendirian. Ayah korban bekerja di tempat pembuatan es kristal, sementara ibunya sebagai ibu rumah tangga biasa. Nanyain, karena nggak tahu kan. Sorenya apa malamnya bikin laporan. Jadi diduga culik apa gimana ya? Sementara kayak gitu kan, infonya gitu. Kita kan dia lagi main di kamar, lagi bikin gambar anaknya. Oh, gambar info. Jadi nggak ada yang curiga waktu itu ke sini? Nggak tahu, nggak ada yang lihat. Ada tukang juga, cuma nggak lihat kan. Cuma selang 5 menit doang katanya. Oh gitu.
Sementara itu pada Kamis lalu warga menemukan jenazah anak perempuan di Pantai Cihara, Lebak, Banten dengan kondisi luka di beberapa bagian tubuh. Setelah diselidiki, korban merupakan anak asal Cilegon yang dilaporkan hilang sejak Selasa lalu. Saat ini kasus itu telah ditangani tim Jatanras Polres Lebak dibantu Polsek Panggarangan. Dari kasus ini polisi berhasil menangkap 3 pelaku terduga pembunuhan. Polisi telah mengantongi sejumlah nama terduga pelaku perundungan siswi SMP di Kota Jambi. Nama-nama tersebut diduga dalang utama dalam peristiwa ini. Setelah menerima laporan, Satreskrim Polresta Jambi telah mengantongi 8 nama yang terlibat perundungan. Dari 8 nama, 2 orang diduga sebagai pelaku utama perundungan. Aksi perundungan terjadi akibat antara korban dan pelaku terjadi saling ejek di media sosial. Saat ini polisi tengah menyelidiki kasus ini dan melakukan penelusuran terhadap sejumlah terduga pelaku. Melakukan kekerasan ada sekitar 8 orang. Yang pelaku utamanya yang pertama inisial A, yang kedua AR. Setelah ngejek-ngejek di Instagram, janjian ketemu di lapangan CNS untuk beradu gantem. Tapi pas korban datang sana sudah ada banyak temannya.